Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya mohon maaf di mana tadi sempat terjadi pemadaman listrik ya di Jalan RA Kartini Kelurahan Teluk Dalam. Dan tentunya kita masih akan hadir di ruang dengar Anda dengan dialog interaktif dengan topik strategi pencegahan dan penanganan stunting di Nia Selatan. Bersama narasumber ada Bapak Wakil Bupati dan sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Nia Selatan, Bapak Firman Giawa, dan juga ada Ibu PLT Kepala Dinas P2KBP3A Nia Selatan, ada Ibu Deni Riagule yang tentunya sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di ruang dengar Anda melalui aplikasi RRI Playgo, dan tentunya Anda juga bisa mengikuti dialog ini di Facebook RRI Nia Selatan. Pro 1 RRI Nia Selatan, mencerdaskan dan mencerahkan. Ya, selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada. Kembali lagi di sore hari ini RRI Nia Selatan hadir dalam dialog interaktif dalam studio untuk Anda, yang kali ini akan mengangkat topik tentang strategi pencegahan dan penanganan stunting di Nia Selatan. Dan di sore hari ini sudah hadir dua narasumber yang sudah menunggu dari tadi. Jadi terima kasih sekali di tengah jadwalnya yang cukup padat. Langsung saja kita sapa di sore hari ini narasumber yang pertama untuk topik kita strategi pencegahan dan penanganan stunting di Nia Selatan. Yang pertama ada Wakil Bupati Nia Selatan sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kabupaten Nia Selatan, Bapak Firman Giawa SHMH. Selamat sore Bapak. Oke, bagaimana kabarnya di sore hari ini Pak? Luar biasa. Maaf sudah mencuri waktunya ya Pak ya. Tidak apa-apa. Oke, dan selanjutnya ada Ibu PLT Kepala Dinas P2 KBP 3A Kabupaten Nia Selatan, Ibu Deni Riagule SPD. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana juga kabarnya? Baik saja. Terima kasih juga sudah hadir ya Bu ya di sore hari ini. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, permasalahan stunting merupakan permasalahan yang sebenarnya sudah lama ada di Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Nia Selatan. Hanya saja sebelumnya mungkin belum terlalu menjadi perhatian karena dianggap hanya masalah biasa yang penanganannya bisa dilakukan sedini mungkin. Namun lambat laun disadari bahwa ternyata stunting ini membawa dampak negatif tidak hanya pada pertumbuhan fisik namun juga pada pertumbuhan kognitif anak. Nah, ini tentunya akan mengancam kualitas dari generasi muda kita. Dan tentunya berdasarkan data riset kesehatan dasar atau Riskedas tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi balita stunting ini mencapai 30,8%, yang artinya 1 dari 3 balita di Indonesia mengalami stunting. Dan bahkan Indonesia merupakan negara dengan beban stunting tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara dan kelima di dunia. Ini merupakan permasalahan serius yang harus segera mendapatkan penanganan oleh kita semua. Dan seperti apa strategi pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Nia Selatan? Bersama saya Anoverlis Hulu, kita akan langsung saja membahasnya bersama dengan kedua narasumber kita di sore hari ini. Saya langsung ke Pak Firman Giawa terlebih dahulu. Ini mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pendengar dan pemirsa RRI, apa itu stunting, Pak? Baik, terima kasih ya. Kemungkinan banyak masyarakat yang tidak mengerti apa itu stunting. Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh balita ya di bawah usia 5 tahun ya, yang mana ada mengandung kekurangan gizi. Nah, ini benar apa yang disampaikan tadi bahwa kalau sudah gagal tumbuh ini pasti anak-anak masa depan kita ini pasti terganggu. Ya, baik pertumbuhannya, terlebih-lebih masalah sumber daya manusianya ke depan, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama dalam hal ya menurunkan angka stunting yang terutama di Kabupaten Nia Selatan ini. Ya,
Penyebabnya apa saja ini Pak yang menyebabkan stunting ini? Ada beberapa hal penyebabnya. Satu dulu adalah karena kurangnya pengetahuan ibu, ya, baik juga bapak, ya. Kenapa? Ya, mungkin rata-rata di daerah kita di Kabupaten Selatan ini, terutama ini di pendalaman, ibu-ibu kalau sudah hamil, dia tidak mau tahu memeriksa kehamilannya. Nah, ini satu proses yang memang ya setelah hamil itu harus diperiksa. Rutin harus diperiksa di pos-pos kesehatan yang ada di kecamatan atau poskesdes. Itu satu. Baru kedua, kurangnya asupan gizi, ya, baik terhadap ibu hamil dan terlebih-lebih kepada anak balita. Ini wajib. Baru berikut, kadang kalau kita lihat ya ibu-ibu zaman sekarang, kalau sudah lahir anaknya 2 bulan disusui, diberi ASI, setelah itu dikasih makanan keras. Ya, tidak tahu ibu-ibu ini bahwa ini adalah yang membawa bayi ini untuk sehat ke depan. Ya, di umur semenjak lahir sampai 5 tahun itu ASI itu wajib. Jangan dikasih dulu makanan keras. Ya, ini yang memang membantu pertumbuhan balita kita ini. Dan ada beberapa ya penyebab-penyebab ini semua. Ya, terutama ini masalah lingkungan. Ada sanitasi. Ya, kita tahu di pendalaman kita, ya mungkin ada juga di kota, ya bukan hanya di pendalaman, sanitasi kita, ya pembuangan sembarang, ini mengakibatkan semua. Itu beberapa yang bisa saya sampaikan di sini. Oke, selain tadi mungkin dari sisi fisik ya akan berdampak stunting ini di mana ada pertumbuhan yang terhambat. Mungkin ada dampak-dampak lain Pak dari stunting ini sehingga stunting ini menjadi permasalahan serius yang saat ini menjadi fokus dari pemerintah. Ada, bukan hanya fisiknya, ya. Kenapa? Selain visi ini kan cara berpikir anak yang mau tumbuh yang tidak sehat pasti dia tidak seperti anak-anak yang tumbuh dengan sehat, yang penuh dengan gizi, asupan gizi. Ya, kemungkinan misalnya pola pikir, ya pasti lambat, ya dibanding dengan anak-anak yang memang sudah terpenuhi asupan gizinya. Nah ini yang menjadi tanggung jawab bersama baik secara nasional dan secara kedaerahan. Ya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana ya supaya anak-anak kita ini sehat, ya karena anak-anak kita ini adalah generasi-generasi penerus bangsa. Ya jangan kita lupa bahwa kita tua ini ada generasi penerus bangsa yang bisa memimpin bangsa ini, yang bisa memimpin kabupaten ini ke depan. Yang memang sumber daya manusianya ya ini bagus. Tapi coba kalau misalnya sudah gagal, ya terutama ya gagal tumbuh, otaknya juga apa ya, ini pasti ya cara berpikir beda jauh ya, apalagi ya pola pertumbuhannya ini sangat-sangat rentang sekali untuk beda dengan yang kelebihan gizi atau pas ya pemenuhan gizinya. Demikian. Nah jadi kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mencegah stunting ini? Pemerintah daerah ya dengan berdasarkan dulu Perpres nomor 71 tahun 2021, ya mungkin sebelum itu bahwa ketua tim penurunan stunting ini ya saya kurang tahu sebelum ini bahwa setelah keluar Perpres 72 2021 ini adalah ketuanya adalah seluruh wakil bupati, wakil wali kota. Maka ya setelah saya terima SK, baru kita ada pertemuan dengan beberapa OPD yang terlibat, ada 9 OPD yang terlibat dalam hal ini. Ya, kita ada pertemuan, baru kita laporkan kepada Pak Bupati, kita mengadakan rembung stunting. Nah, kita ya ada 1 minggu yang lalu kita intervensi. Ya karenanya selatan itu ya jumlah stuntingnya 43,67%. Nah, setelah kita intervensi, saya memulai dari yang tinggi angka stunting di Kecamatan Mainamele dan Amendaya. Wah, kita turunkan tim, ayo kapan lagi kita harus mulai sekarang dengan data yang sudah ada. Nah setelah turun tim, kita intervensi ya dengan dihadirkan seluruh bayi yang ada di desa itu. Rupanya ya di desa Idala Jaya itu tidak seperti yang ada dalam data. Jauh, ya jauh. Ya misalnya dalam angka itu ya yang sudah kita terima itu misalnya 95. Rupanya tidak sampai 95. Maka saya dan Pak Bupati telah memerintahkan seluruh tim kita ini ya betulin data ini semua.
lakukan posyandu setiap bulan. Ya, harus itu, ya, supaya memperbaiki data ini tidak mudah, ya. Karena yang data yang sudah dikasih ke kita ini setelah kita turunkan tim dan ya rapat dengan para camat, kapus, ya, PLKB, ya, setelah semua 35 kecamatan memberikan laporan, jauh ya perbedaan dari data dengan yang sebenarnya di lapangan. Nah, ini pekerjaan berat ya, terlebih-lebih kepada Ibu Kadis KB dan juga kesehatan ini yang memang datanya dari sana, ya. Sehingga yang sebenarnya bagus kalau hadir tadi Ibu Kabid yang Ibu Lase itu, ya, karena sumber data itu dari dia, sehingga mengolah data ini ya data yang akurat yang kita kirim. Jangan data yang memang kita karang-karang, ya, yang sebenarnya bukan kita salahkan semua, tapi karena ini ya sudah salah, ayo mari kita kerjakan bersama, ya, kita turun ke lapangan, kita data. Kita sudah tegas tadi karena kedua kali pertemuan Bu Kadis, ya, tadi sudah tegas bahwa data yang sudah masuk jauh beda. Akhirnya kita intervensi lagi bahwa sekali sebulan adakan posyandu dan laporkan foto. Ya, biar nanti kalau kita misalnya klaim di pusat ini bahwa ini yang sebenarnya di Nia Selatan ini tidak seperti ini. Pola pikir kita sekarang harus kita robah. Ya, kalau dulu bahwa kalau banyak misalnya kita yang stunting atau yang sakit bahwa bertaburan bantuan dari pusat. Bukan itu pola yang kita pakai. Pola yang kita pakai adalah data dulu. Kita bermain data yang akurat dan valid. Kalau sudah valid data kita, ayo sama-sama kita bekerja sama. Demikian. Oke, nanti kita akan bahas lagi ya Pak. Ya, mungkin itu termasuk sebagai salah satu tantangan ya, yang harus dihadapi oleh tim. Nah, saya ke Ibu Kadis dulu. Ini Bu, apa juga tadi sudah disinggung soal peran dari ibu-ibu dan juga seperti apa peran dari Dinas P2KBP3A dalam rangka mencegah dan juga menurunkan stunting di Kabupaten Nia Selatan. Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Peran P2KBP3A dalam hal ini adalah ikut serta mencegah dan menurunkan angka stunting di Nia Selatan dengan menjalankan program Bangga Kencana yang berfokus mewujudkan keluarga yang berkualitas serta melaksanakan rencana aksi nasional disingkat dengan RAN Pasti. Seperti yang diamanatkan dalam Pilpres nomor 72 tahun 2021, yaitu melakukan pendampingan keluarga resiko stunting yang berperan pada pendataan keluarga, dalam singkatannya adalah PK21, yang telah kita lakukan melalui tim pendamping keluarga atau TPK yang telah dibentuk di masing-masing desa, yang terdiri dari bidan, kader PKK, kader KB, secara dari pendampingan adalah calon pengantin, remaja pus, pasangan usia subur, ibu hamil, dan ibu pasca bersalin serta anak baduta dan balita. Demikian. Oke, jadi dalam rangka mencegah atau juga menurunkan stunting ini, kira-kira metode atau cara apa yang dilakukan oleh P2KBP3A untuk menyampaikan ke masyarakat? Karena masih susah ya Pak ya, atau ada padanan katanya stunting? Nggak ada ya? Padanan kata stunting dalam bahasa Nias atau yang supaya lebih akrab lagi di telinga masyarakat, belum ya? Belum ada ya? Nah, kira-kira metodenya apa itu Bu? Baik, pendekatan yang dilakukan oleh Dinas P2KBP3A dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting adalah pertama dengan pendekatan langsung kepada keluarga yang berisiko stunting dengan melakukan interview hulu, artinya melakukan intervensi pencegahan lahirnya bayi stunting dengan mempersiapkan kehamilan calon pengantin, kemudian calon ibu melalui perencanaan kehidupan berkeluarga, memberikan penyuluhan, selanjutnya pendekatan melalui sektor atau disebut pentahelik, artinya menjalin kerjasama antara pemerintah dan unsur pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi, medis, dan juga media-media yang melakukan kampanye stunting. Kepentingan yang lainnya yaitu dunia usaha yang dapat menjadi bapak asuh dan lain-lain. Kemudian intinya dalam hal ini kita berupaya melakukan pendekatan untuk mensinkronisasikan program-program nasional, lokal, dan masyarakat yang sama-sama memiliki tujuan dalam penurunan stunting. Dan saya tambahkan sedikit bahwa
ketika kami turun ke lapangan seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ketua TPPS, yaitu sekaligus Bapak Wabub, bahwa ketika kami turun ke lapangan tentu di antara peserta yang ikut dalam lokakarya atau kegiatan-kegiatan seminar kami, ada di antara mereka yang memang pasangan-pasangan yang saya sebutkan tadi, yaitu calon pengantin, pasangan usia subur, kemudian balita-balita sehat. Dan dalam hal ini kami mempunyai satu program apabila ada yang melaporkan diri sebagai orang-orang yang ternyata terkena berisiko stunting, kami lakukan pendekatan melalui tenaga-tenaga kita yang ada di desa, yaitu namanya PLKB. Ini adalah perpanjangan tangan dari Dinas KB yang sudah sangat mapan dalam bidangnya masing-masing. Demikian pendengar dan pemirsa. Oke, saya kembali lagi ke Pak Firman. Ini menarik ya, karena ternyata data yang ada berbeda dengan setelah turun ke lapangan. Ini baru berapa kecamatan Pak tadi yang turun timnya? Hampir seluruh. Oh, hampir Tapi seluruh. tadi yang sudah hadir itu, yang sudah menyerahkan data itu ada 26 kecamatan Oh, ada 26. dari 35 kecamatan. Oke, artinya jumlahnya itu ternyata tidak mencapai 40, sekian persen tadi ya? Kalau saya tarik kesimpulan dengan data yang sudah masuk, saya ambil contoh Idaneta itu. Dari 42, sekian persen, ya setelah turun tim kita hanya 12%. Nah ini jauh rentang sekali ini. Maka kita tegas dalam hal ini, ya tim kita jangan main-main dalam hal data. Ya berikan data yang valid dan yang benar sehingga ya angka stunting yang ada di Nia Selatan ini benar, sehingga kalau kita buka nanti kita turun ke lapangan, ini kita tunjuk bahwa ini yang stunting itu. Ya harus ada perbedaan. Ya tadi bertanya, ya ada camat yang bertanya, ya bagaimana kita bisa membedakan antara anak stunting dengan gennya yang memang pendek. Gitu. Iya. Ya itu kan ada, bisa. Ya orang kesehatan bisa membandingkan itu. Saya bukan seorang kesehatan, tapi secara kacamata saya bisa membandingkan itu. Paling tidak, ya kalau misalnya pertumbuhan ini kita mulai tanggal sekian. Ya, untuk posyandu kita ukur, ya berat badan, panjang badan, ya kesehatannya. Baru berikutnya kita 1 bulan ke depan kita ukur. Ya kalau misalnya ya menandakan bahwa dia gennya pendek, ya pasti kesehatannya kuat, sehat. Nah, di situ bisa kita bandingkan secara kacamata yang bukan orang kesehatan. Kalau saya lihat, ya tanpa kita bertanya itu kita udah lihat bahwa oh ini sehat ini, ya bukan ini stunting. Jangan karena pendek dia kita cap bahwa stunting. Nah ini kan rata-rata kita suku Nia sini pendek-pendek. Sama dengan Jepang dulu. Ya sebelum Jepang itu ya sama dengan kita pendek-pendek. Ya karena mereka sudah sumber daya manusia sudah maju. Ya coba kita lihat Jepang sekarang mana ada yang pendek-pendek. Mungkin ke depan dengan ada stunting ini menjadi acuan kita. Ya pola asupan gizi ini ya, bisa kita coba ke tengah-tengah masyarakat. Oke, baik berarti intinya yang penting sehat ya. Kalau misalnya misalnya pendek tapi juga tidak sehat, mungkin itu baru masuk kategori stunting ya. Makanya kita lihat ya dari semenjak lahir itu, malahan dari kandungan itu sudah harus diperiksa. Ya baru semenjak lahir sampai 5 tahun ini yang rentang kita harus periksa terus. Makanya selalu kita tegas bahwa posyandu itu sekali sebulan harus dilakukan posyandu. Oke, berarti TPPS ini sudah lama dibentuk ya Pak ya sebenarnya. Cuman Bapak saat ini baru menjabat sebagai ketua TPPS selama beberapa bulan ini ya? Ya benar, sebenarnya kan undang-undang itu adalah Undang-Undang nomor 72 itu tahun 2021. 2022 saya terima SK. Ya ini kan undang-undang, ya namanya juga undang-undang. Bukan seketika itu kalau sudah keluar undang-undang langsung daerah ya masih ada ya mungkin ada turunan-turunannya sehingga 2022 ya hampir seluruh tahun 2022 itu baru wakil kepala daerah, wakil wali kota sebagai ketua TPPS. Oke, berarti tadi ada beberapa proses yang sudah dilakukan ya sejak tim ini terbentuk, mulai dari rapat koordinasi, kemudian juga menurunkan tim ke lapangan. Benar sekali. Kemudian kegiatan-kegiatan apa lagi Pak yang sudah dilaksanakan saat ini? Banyak ya. Kegiatan kita dulu ya dalam hal stunting ini ada juga Satgas Stunting dari provinsi. Ya ada 2 orang Bu Kadis ya ada. Nah kita adakan pertemuan-pertemuan. Ya baru ya kita mengadakan pertemuan beberapa kepala desa.
ya, melalui camat, melalui PMD. Karena di sana juga dana desa itu ada tersedia dana stunting. Nah, kita himbau tadi itu, saya sudah tegas kepada Pak Camat, ya Pak Camat, awasilah dana desa itu melalui kepala desa, jangan sampai salah memakainya. Kalau dana stunting ke stunting lah dia, kalau dana ketahanan pangan lah dia, ya kalau dana operasional lah dia. Nah, sehingga dengan ada keterlibatan keseluruhan ini, baik pemerintah kabupaten, ya pemerintah kecamatan, pemerintah desa, ya dan para kader PLKB, ini pasti angka stunting yang ada di Nia Selatan ini, kalau ada kerjasama semua, ini pasti cepat, ya cepat. Baru kita memberikan penyuluhan, ya penyuluhan kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, kepada keluarga, ya bahwa stunting ini sudah ada di tengah-tengah kita. Ayo, ya bapak ibu, ya terutama ibu-ibu hamil, ya semenjak hamil itu, ayo periksa kehamilannya, biar tahu kita, ya baru ya. Kita sosialisasi asupan gizi ini butuh gizi kalau ada ibu-ibu hamil. Jangan nanti ya setelah melahirkan baru kita masukkan asupan gizinya. Mulai dari kandungan itu harus diperbaiki gizi. Demikian. Oke, saya kembali ke Ibu Deniria. Ini kan tadi ada beberapa sasaran ya Bu ya yang masuk di dalam kategori yang menjadi sasaran dari P2KBP3A. Nah ini dari Dinas Ibu sendiri bagaimana melihat kesadaran atau juga kemauan dari para sasaran-sasaran itu untuk memahami akan bahaya stunting ini dan pencegahannya? Baik, setelah kami turun ke lapangan, kami membagi rayon atau pengkotak-kotakan untuk yang kami lakukan sosialisasi. Ternyata masyarakat kita sangat antusias dan kami juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan karena kebetulan penyaluran makanan tambahan itu bukan dari Dinas KB tapi langsung dari Dinas Kesehatan. Sehingga pada saat itu banyak para ibu hamil yang memang belum memahami bagaimana pentingnya sesuatu itu masuk ke dalam tubuhnya ketika dia hamil. Jadi yang dipentingkannya, yang penting dia sudah hamil dan kemudian baru dia mengerti bahwa ternyata anak yang dalam kandungan itu bisa berisiko stunting. Jadi dengan pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh para bidan, para tim pendamping keluarga dan juga tenaga-tenaga medis, maka para ibu hamil ini semakin mengerti dan semakin bekerja sama dengan kami, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya, sehingga kami akan mencoba memberikan penilaian. Ketika anak ibu lahir, kami akan datang dan kami akan melihat laporannya kepada Kapus, bidan yang membantu persalinan, apakah anak ibu yang ibu lahirkan memang bebas dari risiko stunting. Jadi pendekatan yang demikian sudah hampir dilakukan mulai dari awal tahun 2022 dan ada beberapa juga hal-hal yang menjadi laporan daripada teman-teman yang berada di kecamatan, di desa, bahwa ibu-ibu hamil ini melahirkan bayinya dengan keadaan yang normal, bebas dari stunting. Walaupun demikian, sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Dinas Kesehatan tadi di acara kami tentang sosialisasi stunting, bahwa anak yang berisiko stunting ini bukan pada saat dia lahir, tetapi setelah berumur 2 tahun. Jadi setelah dia 2 tahun sampai ke usia balita yaitu 5 tahun, disitulah sering terjadi angka-angka apakah dia berisiko stunting atau bebas dari stunting. Demikian. Oke, saya juga baru paham ya, ternyata di dalam 5 tahun masa pertumbuhan ya, di situ baru bisa dideteksi yang namanya stunting. Nah, ini saya teringat juga ke pertanyaan berikutnya, mungkin ini terkait dengan kendala dan tantangan. Salah satu kendala atau tantangan terbesar mungkin di Nia Selatan ini adalah wilayah geografis ya. Nah ini bagaimana juga, mungkin dari Ibu Kadis dulu, bagaimana mengatasi hal tersebut? Baik, perlu kami beritahukan juga Bu dan juga Pak Wabu bahwa kami tidak turun lapangan, kami banyak tenaga-tenaga lapangan namanya PLKB, yaitu petugas lapangan untuk keluarga berencana. Jadi PLKB inilah yang menyalurkan apa-apa yang mereka ketahui dari Dinas KB untuk disampaikan di desa layanannya masing-masing. Dan tantangan yang terbesar lagi bukan hanya letak geografis, masalah anggaran.
Nah, masalah anggaran ini ternyata sangat berperan di dalam mendata anak-anak yang berisiko stunting. Kenapa? Karena di sana sini tentu kami dari Dinas KB dengan keterbatasan dana dan PLKB juga yang keterbatasan dana, sehingga mereka hanya seberapa kecil saja mereka ketahui tentang stunting ini dan apa yang dilakukan untuk mencegah stunting. Tapi walaupun demikian, dengan arahan dari Bapak Ketua TPPS, sehingga mereka semakin sadar, kami juga semakin sering melakukan hubungan komunikasi melalui WA, dan pada saat ini PLKB sedang giat-giatnya untuk melakukan tugasnya dengan tanpa mengingat berapa anggaran yang akan mereka peroleh. Kemudian tantangan berikutnya SDM, sumber daya manusianya. Ya, di sini ada program TPK, tim pendamping keluarga, yang memang sumber daya manusianya sangat jauh. Misalnya dari keahliannya mengelola data melalui laptop, melalui sumber informasi lainnya. Sehingga pada saat-saat tertentu kami kesulitan mencari data, kami baru memperolehnya ketika kami mencari data tersebut dari Dinas Kesehatan. Demikian. Oke, saya langsung saja ke Pak Wakil Bupati yang sekaligus juga Ketua Tim. Ini ada beberapa kendala atau tantangan ini ya Pak ya. Nah, apakah itu juga memang menjadi tantangan terbesar dalam penanganan atau penurunan stunting di Nia Selatan? Secara juga Bapak sering turun lapangan ya Pak ya, baik masalah geografis, SDM, atau juga mungkin sarana prasarana. Baik, terima kasih. Kalau bagi saya tantangan itu adalah awal keberhasilan saya lihat. Kenapa? Semakin ditantang kita, semakin kita lebih ke dalam lagi. Benar bahwa letak geografis ya, benar kalau kita lihat Nia Selatan ini 35 kecamatan, 459 desa, 2 kelurahan, luar biasa. Masih ada yang belum dilalui kendaraan. Nah, maka selalu kita himbau kepada Kapus ya, kepada para kepala desa, kader-kader desa itu yang diaktifkan. Ada kader desa. Ya, memang benar apa yang disampaikan tadi Ibu Kadis bahwa sumber daya manusia benar. Ya, paling tidak kader desa yang ada latar belakang pendidikan kesehatan itu kita manfaatkan dulu, itu kita upayakan ya. Udah banyak kok ya tenaga-tenaga medis yang ada di desa-desa, maka ini yang kita kaderkan, ini yang kita gunakan ya dalam hal laporan. Yang paling ada hambatan ini adalah masalah jaringan ini ya, masalah jaringan. Tapi tadi setelah kita intervensi Dinas Kesehatan ya, Ibu Lase yang membidangi bahwa 24 jam ini laporan bisa diterima. Maka ya, tantangan ini bisa aja di desa itu tidak ada jaringan, bagaimana melaporkan? Maka harus ke kota, ke ibu kota kecamatan, itu baru melaporkan datanya. Nah, ini kita himbau semua. Ya, boleh ya, malahan kita sudah berikan limit waktu tadi, setiap tanggal 10 sudah selesai laporan dibawa ke sini. Ya, apalagi kita sudah dibuka bahwa ya setiap sekali 24 jam ya sudah main data semua ya, maka data yang akurat, yang valid, sekali lagi saya sampaikan, itu yang dilaporkan. Jangan kita ya selalu dikatakan Pak Sekda adalah menembak di atas kuda ya. Kenapa? Karena kita tidak turun ke lapangan. Yang kita laporkan ya pokoknya asalkan Pak Bupati, Ketua TPPS-nya yang senang, ya udah kita kasih data. Nah, mereka tidak tahu bahwa kami juga punya tim di belakang itu untuk melihat apakah ini benar data. Nah, itu yang selalu kami bandingkan ke depan. Nah, ini kami himbau ini. Memang ya benar letak geografis, tapi tidak ya. Kalau menurut kita, kalau kita mau membangun Nia Selatan ini, mau membangun generasi muda Nia Selatan ini untuk menjadi pemimpin masa depan, kita harus kasih hati. Kita harus memberikan perhatian secara khusus. Apa yang disampaikan Ibu Kadis memang benar ya, masalah anggaran. Ya, tapi apa boleh buat? Ya, sebagai ya kita pemerintah daerah ini, kita kerjakan dulu. Kita sudah tahu bahwa dengan COVID-19 anggaran kita bukan hanya Nia Selatan yang mengalami penurunan anggaran. Ya, seluruh ya, bukan hanya COVID, ada 3 yang bisa membuat. Itu COVID ya, perang Ukraina, baru ini pembangunan ibu kota baru. Harus kita mengerti itu semua elemen pemerintah daerah ini. Demikian. Jadi adakah target waktu untuk penyerahan data ini Pak? Kan baru 26 kecamatan tadi ya. Nah, ada nggak targetnya, entah bulan berapa udah harus diserahkan semua? Targetnya kita sudah sampaikan tadi, kita sudah tegas. Setiap tanggal 10 bulan berkenan ke depan itu sudah menyerahkan semua data. Ya, di antara tanggal sebelum tanggal 10 ya
baru mulai lagi tanggal 10 ke depan udah menyerahkan data, baru lakukan posyandu di sana. Di situ nanti datanya yang valid. Ya, setelah, benar apa yang disampaikan Ibu Kadis tadi, bahwa baru kita tahu ya bahwa dia stunting atau tidak setelah kita melihat keadaan posyandunya. Ya, karena sekali sebulan kita cek bagaimana berat badannya, bagaimana pertumbuhannya, ada perkembangan atau tidak. Contoh menurut WHO itu, ya berat badan itu yang laki-laki itu ya 2,8 sampai 3,9. Ya, ukuran panjangnya itu adalah dari 48 sampai 52. Nah, itu waktu lahir. Apakah ada perkembangan 1 bulan ke depan setelah kita intervensi ini? Kalau ada, ayo kita catat. Itu yang kita laporkan semua. Oke, berkesinambungan berarti. Ya, sehingga data gitu. nanti dari pusat setelah kita laporkan terus, ini baru bagus data kita dari Kabupaten Selatan. Harus berkesinambungan sejauh dia berumur 5 tahun. Karena di situ rentangnya ada stunting itu nanti. Ya, itu yang saya bilang tadi, bahwa kenapa timbul stunting? Itu karena gizinya. Ya, mungkin kan Ibu tahu bagaimana di pelosok-pelosok sana. Ya, kita himbau makan ikan, dari mana diambil ikan di sana. Ya, itu demikian. Oke, baik. Ini ada nggak posko pengaduan atau juga posko penanganan stunting, atau memang dipusatkan di posyandu masing-masing kecamatan? Kita memang secara tersendiri tidak ada posko. Ya, tapi untuk di desa itu ada posyandu-posyandu yang dilakukan, misalnya itu ada balai desa, ada poskesdes, ya di tingkat kecamatan itu ada puskesmas, ya nanti ya, di tingkat kabupaten ada dinas kesehatan, ada dinas KB nanti itu jalurnya itu semua. Baru setelah masuk semua data itu, baru kita adakan pertemuan lagi. Ayo kita koreksi, ya kita bedah per kecamatan yang mana lagi. Ya kalau misalnya si kecamatan, contoh kecamatan Teluk Dalam lebih banyak stunting, ayo kita rame-rame, ya. 9 OPD ambil bagian masing-masing. Misalnya ketahanan pangan, apa bagian ketahanan pangan? Pertanian apa? Ya, PMD memerintahkan desa yang dana stunting ini untuk digunakan untuk anak-anak stunting. Demikian. Oke, baik, masih kita akan lanjutkan lagi nanti perbincangan kita, tapi nanti dulu kita akan jeda setelah yang satu ini. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI, selain juga dapat mendengarkan dialog ini melalui aplikasi RRI Play Go dan juga melalui audio streaming, dan juga bisa menyaksikan visual melalui Facebook RRI Nia Selatan, kami juga tunggu komentar Anda atau juga tanggapan atau pertanyaan, atau juga mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kedua narasumber kita di sore hari ini. Kami tunggu hingga acara ini berakhir. Nanti jangan kemana-mana, tetap bersama dengan RRI Nia Selatan. Oke. Oh no, I
Ya, kembali lagi bersama dengan RRI Nia Selatan dalam dialog interaktif strategi pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Nia Selatan bersama dengan kedua narasumber kita, Wakil Bupati Nia Selatan yang juga sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Nia Selatan, Bapak Firman Giawa, kemudian juga Ibu PLT Kepala Dinas P2 KBP 3 Kabupaten Nia Selatan, Ibu Deni Riagule SPD. Nah, ini kita tadi sudah cerita banyak dan tentunya kita ingin juga tahu seperti apa nanti program-program yang akan dilanjutkan atau dilakukan ke depannya. Kita dari Pak Firman dulu selaku Ketua TPPS, apa program-program berikutnya yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Nia Selatan termasuk juga tim penurunan stunting ini, Pak? Baik, terima kasih ya. Program kita sudah memulai dari rembung stunting di tingkat kabupaten. Tempo hari sudah ditindaklanjuti oleh Kecamatan Fenayama. Berarti ada sekitar 34 kecamatan lagi yang masih belum. Nah, ini harus diagendakan. Kenapa? Di sana ada fakta integritas yang akan ditandatangani bahwa tim ya penurunan stunting di tingkat kecamatan dan tingkat desa benar-benar ya untuk bekerja dalam hal menurunkan angka stunting yang ada di Nia Selatan. Itu yang utama. Kedua, kita himbau ya, kita sosialisasikan kepada itu yang saya bilang tadi, ini dasarnya ini adalah apa yang sebenarnya tabu dibilang ya, Bu Hulu, masalah sebelum ini membentuk keluarga ya, calon pengantin itu diperiksa dari awal. Kesehatan dua-dua, bukan hanya perempuannya, laki dan perempuan harus benar-benar tapi ini saya udah sampaikan sama Ibu Kadis KB, ini pelan-pelan. Karena di kampung kita ini adanya kuat. Nanti dibilang kenapa diperiksa anak saya? Apakah ada sudah melakukan hal-hal sesuatu? Nah, ini aturan yang sebenarnya yang baik adalah harus diperiksa. Itu baru kita memberikan pemahaman sosialisasi kepada ibu hamil. Ya, kalau bisa didampingi oleh suami. Ya, untuk rutinitas dalam hal pemeriksaan kehamilan ini. Ya, karena ini kan yang dikandung ini adalah bukan anak siapa-siapa, anak berdua. Ya, kadang kita lihat kalau udah hamil istrinya, ya suaminya udah duduk di sana. Ya, apalagi kita di sini di rata-rata ya pencaharian masyarakat kita ini petani. Udah hamil tua ke kebun lagi. Ya, mengatur jarak makannya, jam makannya, kadang hanya makan 2 kali sehari atau sekali sehari karena asik dengan bekerja di ladang. Kenapa? Karena ya supaya ini ada penghasilan untuk masa depan. Nah, ini yang perlu kita memberikan sosialisasi. Baru berikut kepada balita yang usia balita ini, ya kita sosialisasikan bahwa mulai sejak dini ya memang pertama bahwa tidak nampak. Setelah kita ikuti bersama ya masalah ya bagaimana stunting ini, umur dari semenjak lahir sampai 5 tahun ini harus kita ikuti benar ya, supaya ya pemberian gizi ya kepada bayi dan terlebih-lebih kepada ibu-ibu kita himbau. Ya jangan hanya 2 bulan, 3 bulan dikasih ASI. Ya, kalau bisa sampai 5 tahun itu kasih ASI. Ya kadang kan bisa juga ini ya kami himbau ini bapak-bapak ini, janganlah nanti ibu-ibu udah sampai 3 tahun ya udah hentikan itu. Ya. Jangan hanya enaknya bapak-bapak lah. Ya iya benar ini ya. Karena ini masa depan anak-anak kita. Ya coba sekarang ya, karena banyak jenis penyakit, dulu tidak pernah ada alergi. Ya sekarang saya coba banding-bandingkan. Ya kenapa rata-rata ini ada alergi? Hanya makan sedikit bonbon, udah alergi anak kita. Ada apa? Nah bisa aja ada pengaruh karena ASI ini. Ya, nah ini yang kita himbau dan seluruh tim nanti sampai ke tingkat desa ini kita himbau supaya ini ayo kita kerjasama semua. Ya, ini bukan orang lain yang bisa membuat ini semua untuk baik data kita ini, adalah kita sendiri. Ya maka seluruh elemen masyarakat ya harus ada keterlibatan dalam hal penurunan angka stunting ini. Itu demikian dari saya. Oke, untuk P2KBP 3 sendiri, program selanjutnya yang akan dilaksanakan. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana di tahun 2022 ini, tentu seperti yang saya katakan tadi dengan adanya sosialisasi untuk beberapa TPK yaitu tim pendamping keluarga yang mempunyai peranan di dalam mendampingi para keluarga yang sudah berisiko stunting. Yang berikutnya melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dengan program Go to Campus, maksudnya untuk kegiatan Bangga Kencana, kemudian kegiatan percepatan penurunan stunting, penguatan program genre yaitu generasi berencana dari Dinas P2KBP 3A.
Dalam hal ini program Bangga Kencana ini kenapa Go to Campus? Karena mahasiswa-mahasiswi yang berada di kampus juga nantinya akan menjadi keluarga-keluarga yang memang harus mengerti dengan keluarga berencana. Kemudian mahasiswa-mahasiswi itu juga mengerti dengan TPPS, yaitu percepatan penurunan stunting, dan juga mahasiswa-mahasiswi itu mengerti tentang genre, yaitu generasi berencana. Demikian. Oke, sepertinya kita mau banyak tahu lagi ya, terutama tentang calon pengantin tadi, tapi mungkin karena waktunya juga. Jadi untuk kedua narasumber, untuk terakhir, karena waktu kita juga terbatas, silahkan menyampaikan apa yang menjadi pesan dan harapan terkait strategi pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Nia Selatan, baik kepada masyarakat, kepada pemerintah, atau juga kepada seluruh generasi muda sebagai calon-calon generasi yang akan datang. Silahkan dimulai dari Pak Firman dulu. Oke, terima kasih ya pemirsa di rumah. Ya, kami mohon ini, saya memulai dari tim. Ya, baik seluruh tim dari kabupaten, kecamatan, tingkat desa. Ayo Bapak Ibu semua kita saling berpegangan tangan dalam hal menuntaskan penurunan stunting di Kabupaten Nia Selatan. Kalau hanya ketua sendiri bersama Ibu Kadis pasti tidak bisa. Tapi dengan rasa kebersamaan, ya, ayo kita turun ke lapangan, ayo kita memberikan data yang benar, yang valid, sehingga angka stunting yang ada di Nia Selatan ini bisa diperbaiki. Kepada keluarga, ya, seluruh masyarakat kami di Kabupaten Nia Selatan, ya, ayo ikuti sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh tim, ya, ikuti pola asuh makan, ya, kepada balita, ya, kepada ibu-ibu yang hamil, ayo periksa kesehatannya. Kepada bapak-bapak yang di rumah, ya, anjurkan ibu-ibunya sekali sebulan periksa kesehatan kehamilannya. Ya, balita segera ayo ke posyandu, Bapak Ibu semua bawa anak kita, ya, periksa kesehatannya. Kader-kader posyandu kami, ayo jangan tidur, bangun, ya, kita kerjasama dalam hal memberantas stunting di Kabupaten Nia Selatan. Kepada rekan-rekan kami RRI, mungkin kalau ada selain satu lembar surat kami nanti sebagai ketua TPPS, jadilah orang tua asuh untuk stunting ini. Nanti mungkin minggu depan saya buat surat, ya, kepada RRI menjadi orang tua asuh untuk masalah stunting ini. Demikian dari saya. Oke, Ibu Deniria silakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami sangat berterima kasih karena kami diundang di tempat ini, dan ini suara kami dari Dinas P2KB P3A. Kami tidak bisa bekerja kalau sendiri, maka kami akan memohon bantuan daripada teman-teman, rekan-rekan, terutama tenaga pendamping keluarga, terutama penyuluh lapangan keluarga berencana, dan juga kader-kader yang ada di lapangan. Mari kita bekerja sama, mari kita bergotong royong untuk menuntaskan kegiatan atau faktor stunting yang ada di daerah masing-masing. Karena katanya dengan tercegahnya stunting, maka apa yang kita idamkan mengenai keluarga berencana akan tercapai ke depan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber, Pak Firman, Ibu Deni, dan juga tentunya mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, termasuk juga nanti mudah-mudahan RRI bisa menjadi orang tua asuh, ya Pak, yang terkait dengan stunting ini. Dan tentunya juga kami ucapkan untuk Anda yang sudah menyaksikan atau juga mendengarkan dialog interaktif ini dari pukul 15:30 waktu Indonesia Barat tadi, dan apa yang sudah kita perbincangkan mudah-mudahan akan membuat kita semakin semangat lagi dalam mencegah dan juga menurunkan angka stunting di Kabupaten Nia Selatan. Jangan lupa besok pagi juga di pukul 9 kami akan kembali hadir lagi dengan dialog interaktif lainnya dengan topik Pancasila yang ideal di era milenial dengan narasumber lainnya. Jadi tetap bersama dengan RRI Nia Selatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Noverlis Hulu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di dialog interaktif besok pagi. Selamat sore dan ya ahobu.
the new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy.